Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ba'athahu Allahu lil alamin basyiran wa nadhira wa hadiyan ila Allahi bi idnihi wa sirajan munira. Faballagha ar-risalah wa addal amanah wa nasaha li hadhihi al-ummah wa tarakaha 'alal mahajjatil bayda'i lailuha kanahariha la yazihu anha illa halik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadyihi wastanna bisunnatihi wa qatafa atharahu ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan senantiasa mendapatkan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Memulai khutbah Jumat yang singkat ini, khatib berpesan dengan sebuah pesan yang senantiasa disampaikan oleh para khatib di setiap Jumat dimanapun sholat Jumat itu diadakan dan dimanapun mereka berada. Dan pesan ini juga merupakan pesan yang Allah Subhanahu wa ta'ala pesankan kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga dipesankan kepada umat-umat sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu pesan agar kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat An-Nisa ayat 131 Allah Subhanahu wa taala berfirman, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa laqad wassaynal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Dan kami sungguh, kata Allah Subhanahu wa taala, wassaynal ladzina utul kitaba min qablikum, kami telah berwasiat, kami telah memerintahkan, kami telah berpesan kepada orang-orang yang diberikan kitab kepada mereka sebelum kalian, wa iyyakum, dan juga kalian semua wahai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anittaqullah, agar kalian semua senantiasa berupaya untuk meningkatkan ketakwaan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, kalau kita pelajari kitab suci yang ada di rumah kita masing-masing, yang ada di HP kita masing-masing, yaitu kitab suci Al-Quran, kita akan menemukan banyak sekali pesan-pesan yang bisa menjadi prinsip-prinsip dasar bagi kita dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Salah satunya adalah satu potongan ayat, yang ayat ini atau potongan ayat ini disebutkan 3 kali dalam Al-Quran, yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wala tabkhasun nasa asya'ahum, dan janganlah kalian sekali-kali merugikan hak-hak orang lain walaupun sedikit. Wala tabkhasun nasa asya'ahum. Potongan ayat ini itu disebutkan 3 kali dalam Al-Quran, yang 3-tiganya itu adalah dalam konteks pesan ajaran Nabi Syu'aib alaihissalam kepada umatnya. Jadi Nabi Syu'aib itu adalah seorang nabi yang Allah Subhanahu wa ta'ala utus kepada satu komunitas, satu kaum yang mereka ini disebut sebagai Ahlu Madyan, orang-orang yang tinggal di kota Madyan. Madyan itu sendiri adalah salah satu dari putra Nabi Ibrahim alaihissalam, dari seorang istri yang ketiga namanya Robuto kalau nggak salah ya. Nah, Madyan ini merupakan salah satu dari putra Nabi Ibrahim yang tinggalnya di antara Aqabah dan Tabuk. Ya, kalau kita lihat dalam situasi atau posisi geografis saat ini, kira-kira Madyan itu berada di wilayah Yordania, menjadi bagian dari kota atau wilayah Ma'an. Makanya di Yordania, di dekat Laut Mati, ada satu makam yang mereka klaim sebagai makamnya Nabi Syu'aib. Nah, Nabi Syu'aib alaihissalam ini diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada satu kaum yang disebut Ahlu Madyan atau Ashabul Aikah dalam ayat lain. Dan mereka ini salah satu penyakit
yang menghinggapi mereka selain masalah kekufuran mereka kepada Allah Subhanahu wa taala adalah masalah sosial, masalah di mana mereka ini seringkali atau sudah biasa melakukan kecurangan dalam interaksi sosial mereka, dalam setiap transaksi yang mereka lakukan. Makanya pesan Nabi Syuaib ya, yang disitir oleh 3 ayat dalam 3 surat yang berbeda. Yang pertama ada dalam surat Al-A'raf ayat ke-85 ya. Kemudian ada di surat Hud juga ayat yang ke-85, dan yang ketiga ada di surat Asy-Syu'ara ayat 183 dengan satu redaksi yang potongannya sama, wala tabkhasun nasa asya'ahum, dan janganlah kalian sekali-kali merugikan hak orang lain walaupun sedikit. Konteks ayat ini sebenarnya kalau kita baca lebih lengkap itu kaitannya dengan transaksi jual beli. Makanya kalau kita baca ayat di surat Al-A'raf ayat 85 secara lengkap, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ila madyana akhahum syu'aiba, dan kepada penduduk Madian yang tadi sudah kita jelaskan sekilas siapa mereka, Allah mengutus akhahum, saudara mereka. Jadi Allah itu kalau mengutus seorang nabi itu selalu berasal dari kaumnya. Karena seorang nabi itu harus tahu persis apa bagaimana yang terjadi dengan kaumnya itu. Jadi tidak pernah ada seorang nabi yang diutus bukan dari kaumnya sendiri. Wa ila madyana akhahum syu'aiba, dan kami utus, kata Allah Subhanahu wa taala, ke Madian itu saudara mereka sendiri, yaitu Syuaib, yang namanya Nabi Syuaib. Qala, Nabi Syuaib ini pesannya kepada kaumnya adalah, ya qaumi, wahai kaumku, wa'budullaha, sembahlah kalian semua itu Allah Subhanahu wa taala, tauhidkanlah kalian semua Allah Subhanahu wa taala. Malakum min ilahin ghairuh, tidaklah ada satu Tuhan pun selain Dia. Qad ja'atkum bayyinatun mir rabbikum, telah datang kepada kalian bayyinah, sebuah bukti yang nyata, min rabbikum, dari Rabb kalian, dari Tuhan kalian. Fa auful kaila wal mizana, maka penuhilah, cukupkanlah, sempurnakanlah al kaila, takaran, wal mizana, dan timbangan. Jadi tadi kita sudah sitir sekilas bahwa salah satu problem utama, masalah utama yang dihadapi kaum Nabi Syuaib itu adalah persoalan tauhid dan persoalan transaksi yang curang dalam perdagangan mereka. Makanya pesan daripada Nabi Syuaib selain tauhid untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, pesan yang kedua yang paling penting adalah agar mereka mencukupkan, mensempurnakan takaran dan timbangan mereka. Nah, kemudian setelah itu datang tadi satu potongan ayat yang redaksinya menjadi tema khutbah kali ini, yaitu wala tabkhasun nasa asya'ahum, dan janganlah sekali-kali kalian merugikan hak-hak orang lain walaupun sedikit. Kata asya itu jamak dari syai'. Sebenarnya kata ini lebih dekat maknanya kepada makna yang bersifat materi. Jadi sesuatu yang menjadi bagian dari perdagangan yang mereka biasa lakukan dalam transaksi mereka. Tetapi ternyata para ulama kemudian mengambil kesimpulan dari ayat ini dan ayat-ayat yang lain, bahwa ternyata yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita curangi bukan hanya hal-hal yang sifatnya material belaka, tetapi ada banyak hal-hal yang sifatnya non material yang jauh lebih penting yang juga kita tidak boleh curangi dalam kehidupan kita sehari-hari bersama orang-orang yang ada di sekitar kita. Makanya kalau kita baca surat At-Tatfif ya, atau Al-Mutaffifin, itu ada satu ayat, wailul lil mutaffifin, celakalah orang-orang yang curang dalam timbangannya. Siapakah mereka orang-orang yang curang itu? Alladzina idzaktalu 'alan nasi yastaufun. Kalau mereka meminta atau sedang meminta seorang lain untuk menimbang buat mereka, yastaufun, mereka inginnya dipenuhi timbangannya. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Tapi giliran mereka menimbang untuk orang lain,
Nih kalau orang jual beli misalnya, kalau dia sedang belanja ya, ke grosir, dia maunya mendapatkan barang itu secara penuh, secara sempurna, bahkan mungkin minta bonus. Tapi giliran dia menjual kepada orang lain, dia mengurangi takarannya karena murni ketamakan dan keinginan dia untuk mendapatkan kepentingan dan keuntungan pribadi. Dan ini jelas sekali dicela oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini. Wailul lil mutaffifin, celakalah. Dia menafsirkan wailun itu adalah salah satu jenis atau nama neraka yang ada di akhirat nanti. Wailun lil mutaffifin, neraka wail atau celakalah bagi orang-orang yang curang. Yaitu alladzina idza talu 'alan nas yastaufun, kalau mereka minta ditimbangkan untuk diri mereka, mereka minta dipenuhi. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun, tapi giliran mereka menimbang untuk orang lain, mereka menguranginya. Dan sama dengan ayat wala tabkhasun nasa asya'ahum tadi, para ulama itu kemudian mengambil satu kesimpulan bahwa ternyata yang dilarang kepada kita untuk berbuat curang dalam menimbang dan menakar itu bukan hanya dalam persoalan jual beli satu benda yang sifatnya material saja, tetapi dalam kehidupan kita sehari-hari kita diminta dan bahkan dituntut untuk berlaku seadil-adilnya dan dilarang, dicela untuk melakukan kecurangan sehingga merugikan hak orang lain walaupun sedikit. Jadi contohnya misalnya kalau kita sebagai seorang guru, kita menuntut anak murid kita untuk melakukan seluruh kewajiban dia sebagai seorang murid. Kita meminta hak kita sebagai guru, tapi kemudian kita tidak menjalankan atau memenuhi kewajiban penuh kita sebagai seorang guru. Ini tercela termasuk dalam ayat wailul lil mutaffifin dan juga termasuk dalam larangan wala tabkhasunna asya'ahum. Kita sebagai majikan punya asisten rumah tangga di rumah kita. Giliran kita menuntut dia bekerja, kita menuntut dia bekerja sempurna. Tapi giliran kita harus memberikan hak dia, gaji dia, menunaikan kewajiban kita membayarkannya kadang-kadang telat, kadang-kadang dirapel beberapa bulan kemudian, atau bahkan kita mengurangi haknya dengan alasan ini dan itu. Ini termasuk tercela dan bagian dari wailun lil mutaffifin dan masuk dalam ayat wala tabkhasunna asya'ahum. Sebagai pegawai misalnya kita, Pak. Kita pegawai di Kemenlu. Giliran kita menuntut hak kita, maunya gaji kita utuh. Remunerasi kita tidak berkurang. Tapi giliran tempat kita bekerja menuntut, meminta kita bekerja maksimal, kita tidak mengerjakannya dengan maksimal. Ini sama masuk dalam larangan wailul lil mutaffifin atau dalam larangan wala tabkhasun nasa asya'ahum. Dalam kehidupan rumah tangga, kita menuntut anak kita menjadi anak yang baik kepada orang tua, yang berbakti kepada orang tua. Tapi giliran kita kewajiban sebagai orang tua tidak menjalankan kewajiban kita sebagai ayah yang baik, sebagai ayah yang semestinya. Pada aspek yang lain kita menuntut istri kita ideal seperti Khadijah, tapi kita tidak pernah berusaha kita menjadi seorang suami seperti Muhammad SAW. Kita menuntut istri kita istri yang didambakan dan diimpikan, tapi kita tidak pernah berupaya untuk menjadi suami yang didambakan dan diimpikan. Ini termasuk dalam wailun lil mutaffifin, celakalah orang-orang yang curang. Kalau dia menuntut hak dari orang lain kepada dia, maka dia minta dipenuhi, tapi giliran dia minta atau punya keharusan memenuhi kewajiban dia tidak menunaikannya dengan sepenuh hati dan secara ukuran semestinya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kaidah ini menjadi pelajaran yang sangat penting sekali dalam kehidupan kita yang sangat kompleks ini. Dalam berteman misalnya, kita minta orang lain menghormati kita, kita minta orang lain menghargai kita minta orang lain memahami kita minta orang lain mengerti hak-hak kita. Tapi kadang-kadang kita lupa bahwa kita juga punya kewajiban kepada orang lain itu. Kita lupa bahwa orang lain juga punya hak yang harus kita penuhi sebagai sesama kolega, sebagai sesama teman, sebagai sesama saudara, dan seterusnya. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, khutbah pada hari ini barangkali kita cukupkan dengan satu kaidah ini saja, yaitu wala tabkhasun nasa asya'ahum. Dan janganlah sekali-kali merugikan hak-hak orang lain
walaupun sedikit. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulihil ladzina istafa wa ala khatamihim al-mujtaba nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi min ahli sidqi wal wafa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memulainya dengan satu hal yang Allah lakukan sendiri, kemudian Allah kabarkan bahwa malaikatnya juga melakukan, dan juga kemudian Allah perintahkan kita untuk melakukannya, yaitu salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma aminna fi awtanina Indonesia. Allahumma aminna fi awtanina fi Indonesia. Allahumma aminna fi watanina Indonesia. Allahumma aslih wulata umurina. Allahumma aslih wulata umurina. Allahumma aslih wulata umurina. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masaibad dunya wa mati'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina bidhunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalah.